Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaiza Sohira dengan NIM 11020101061 dari kelas 1B dengan prodi D3 Reka Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja memori, USB, hard disk, dan SSD. Pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Cara kerja memori. Alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal, basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM, Random Access Memory, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Ketika komputer dihidupkan, beban BIOS, Basic Input Output System, dari ROM, Read Only Memory, dan controller memori memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan boot, perangkat, penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operating system di-load dari hard drive ke sistem RAM, yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer dimuat ke dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Memori komputer bekerja melalui proses yang saling berhubungan antara RAM dan ROM dengan CPU atau Central Processing Unit sebagai mediator. Tahap pertama dari penyimpanan hard disk, yang disebut memori virtual. Ini adalah salah satu yang menyediakan sejumlah besar ruang dan juga murah. Dalam banyak kasus, kita mungkin menemukan bahwa pada akhirnya dengan menggunakan, kita perlu menambah memori dari komputer kita. Kita tentu saja dapat menggunakan hard disk eksternal atau drive USB custom menyedot data yang bersangkutan, tetapi orang cenderung untuk membeli memori dan memilikinya ditambahkan pada laptop mereka atau desktop untuk membuatnya berfungsi lebih cepat dan lebih efisien. Berdasarkan seberapa cepat RAM Anda adalah komputer kita melakukan lebih baik. Membaca atau menulis fungsi pada RAM bervariasi dan datang dalam berbagai bentuk seperti DRAM, SDRAM, RAM BUS dan sebagainya. Komputer adalah perangkat yang kompleks berfungsi pada tingkat yang sangat sederhana. Universal Serial Bus atau USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol, permainan, ponsel, dan PD. Cara kerja USB. Ketika kita memasukkan perangkat yang akan terhubung ke USB, host akan mendata perangkat apa yang terhubung dan menyiapkan memori untuk perangkat tersebut. Host akan mencari dan memilihkan tipe transfer data yang sesuai dengan perangkat yang kita sambungkan. Hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Sampai sekarang perangkat hard disk masih merupakan sebuah komponen yang sangat dominan dalam menyimpan di komputer atau untuk server. Namun saat ini hard disk mempunyai kemajuan yaitu dengan adanya SSD atau Solid State Drives. Fungsi hard disk. Sebagai komponen yang mempunyai kapasitas besar, hard disk memiliki fungsi sebagai media penyimpanan atau pembaca data di komputer. Data yang tersimpan itu seperti sistem operasi baik Windows atau Linux, software, dan juga data pribadi dari pengguna komputer. Hard disk mempunyai banyak ukuran kapasitas yang bisa menyimpan sampai dengan miliaran bytes. Semakin besar ukuran kapasitas dari hard disk, maka semakin rendah kecepatan RPM-nya, rotate per minute. RPM mengacu kepada kecepatan putar dalam waktu 1 menit yang dijalankan oleh komponen di dalam hard disk yang dinamakan dengan platter. Pada setiap hard disk mempunyai kecepatan putar yang tidak sama, ini bergantung dari jenis hard disknya.
tetapi kecepatan yang sering dipakai hingga sekarang adalah 5400 revolusi per menit. Apa itu yang dimaksud dengan SSD? Bagaimana cara kerja SSD? Manfaat dari SSD? Dan seberapa penting penggunaan SSD? SSD singkatan dari Solid State Drive. Teknologi ini kini sudah mulai menggantikan hard disk driver yang juga merupakan penyimpanan utama untuk komputer, baik desktop maupun laptop yang sudah ada sejak lama. Daya tarik utamanya adalah kapasitas penyimpanannya yang tinggi dan biaya yang rendah. Namun dengan adanya SSD yang merupakan penyimpanan generasi baru yang digunakan komputer, SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash yang secara signifikan jauh lebih cepat. Teknologi penyimpanan hard disk yang lama berjalan lebih lambat, yang seringkali membuat komputer jadi terkesan kebanyakan bengong dari yang seharusnya. Sedangkan SSD mempercepat komputer secara signifikan karena waktu akses baca yang rendah dan throughput-nya yang cepat. Dari segi fungsi, sebenarnya baik hard disk maupun SSD fungsinya sama, yaitu mendukung membaca dan menulis, serta memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen bahkan tanpa daya. Meski fungsinya sama, namun pada SSD, ketika kita menyimpan sebuah data, data tersebut akan disimpan pada chip flash memori. Chip flash ini jauh lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Akibatnya, SSD lebih mahal daripada hard disk, walaupun keduanya mempunyai kapasitas yang sama. Untuk PC desktop dan laptop kelas atas, SSD sekarang menjadi aturan dalam sistem arus utama yang tidak menawarkan hard disk bahkan sebagai opsi yang dapat dikonfigurasi. Namun, untuk PC desktop dan laptop di kelas low-end, mungkin akan terus menawarkan hard disk, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. SSD memiliki manfaat untuk kebutuhan di berbagai bidang, mulai dari pekerjaan, terutama perusahaan yang bekerja dengan data dalam jumlah yang besar, seringkali mengandalkan SSD karena waktu akses dan kecepatan transfer file yang sangat penting. Lalu untuk para gamer, komputer gaming selalu menekan batas teknologi komputasi, terutama game-game saat ini. Semuanya membutuhkan peralatan yang relatif mahal demi keuntungan performa game. Ini terutama berlaku untuk penyimpanan, contoh saja pada game blockbuster modern yang terus-menerus membutuhkan storage yang handal untuk memuat dan menulis file seperti tekstur pada game, peta, level, karakter, dan lain-lain. Selain itu, untuk kegiatan mobilitas pun, SSD sangat diperlukan. SSD memiliki kebutuhan daya yang rendah, sehingga berkontribusi pada masa pakai baterai yang lebih baik di laptop maupun di tablet. SSD juga tahan terhadap guncangan, yang mengurangi kemungkinan kehilangan data saat perangkat terjatuh. Kalau kita bandingkan kecepatan SSD dan hard disk, di sini SSD jelas yang paling bersinar. PC yang dilengkapi dengan SSD akan melakukan booting dalam waktu kurang dari 1 menit, bahkan seringkali hanya dalam hitungan detik saja. Sedangkan hard disk akan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mempercepat spesifikasi pengoperasiannya dan akan terus lebih lambat dari SSD selama penggunaan normal. Sehingga SSD akan jauh lebih efisien untuk berbagai macam kegiatan komputasi seperti bermain game, sekolah, ataupun bisnis. Kecepatan ekstra mungkin akan menjadi perbedaan antara menyelesaikan tepat waktu dan terlambat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.